Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Restu Wiraatmaja. Jangan lupa subscribe, like, and share. Menjaga saya saat mendengar suara itu. Mereka hanya bilang, "Jalan terus teh, fokus aja." Setelah beberapa menit jalan, aku dan Epi meminta untuk istirahat. Aku bersender ke tanah di dekat Ari duduk. Tiba-tiba, tepat di atas kepala kami berdua, baju putih menyentuh kepala kami, lewat begitu saja ke atas. Saya dan Ari tatap-tatapan saat itu. Susah untuk bicara rasanya. Kita tidak melihat wujud apapun itu, hanya kain putih seperti baju saja, besar panjang. Di sini hanya Epi yang terlihat biasa saja, seperti tidak merasakan apa-apa sepanjang perjalanan. Ari langsung menyuruh saya bangun dan melanjutkan perjalanan, karena menurutnya sudah tidak aman di situ. Saat berjalan, senter kepala milik Badak dan Ari mati karena habis baterai. Sekarang hanya tinggal lampu dari Epi dan saya. Anehnya, saya ini seperti penasaran saja. Sepanjang perjalanan, saya malah lebih fokus menyoroti pohon-pohon di pinggir trek. Badak selalu bicara, "Jangan arahkan senter ke pohon teh, cukup ke tanah saja." Lama berjalan sampai di Lawang Seketeng, kami terus berjalan karena katanya tak jauh lagi pos 5 Surken. Jalan mulai landai. Tiba-tiba dari pohon besar sebelah kiri saya tanpa sengaja menyoroti Raisa, sebutan kuntilanak di Gunung Gede Pangrango. Dia begitu tinggi, rambutnya panjang kusut, dan kukunya panjang hitam. Wajahnya tertutup rambut. Di situ, saya langsung berjalan cepat, dan ternyata ketiga teman saya juga melihat sosok Raisa tersebut. Kami lari dengan langkah yang kecil. Ketika kami sudah memasuki area Surken, langsung ada suara wanita yang cekikikan ketawa di dekat kami. Badak bilang, "Udah, tenang, jangan panik. Jalan aja, sebentar lagi Surken tinggal beberapa langkah lagi." Kami pun terus berjalan dan bertemu rombongan yang dari Tambun dan Garut. Mereka begitu cepat menyusul kami. Waktu menunjukkan pukul 23:28. Saat saya melihat jam dan sampailah di Surken alun-alun Surya Kencana, saat itu saya jalan paling belakang. Saya merasa kagum melihat Surken yang begitu luas dan indah walau tertutup kabut tipis. Di tengah perjalanan menuju area camp, Badak berpisah karena dia mau mengambil air ke arah sumber mata air. Jaraknya sangat jauh. Saat itu di Surken saya tahu ada yang mengikuti di belakang. Ada suara gesekan seperti sendal ke tanah. Tapi saya tidak berani menengok. Saya coba mengejar teman-teman saya berlari karena jujur saya sangat merasa takut saat itu. Saat saya mencoba mengejar teman saya ke arah area camp, ternyata saya baru menyadari bahwa teman saya Epi dan Ari sudah sangat jauh. Untungnya saya langsung bisa bergabung dengan grup anak Tambun dan Garut. Di situ kami sempat duduk di jalanan Surken.
Kami berkenalan, namanya Nopal dan Tito. Mereka dari Tambun. Kami sempat mengobrol tentang di mana mau mendirikan camp dan Nopal bilang dia membawa tenda single yang layar tanpa playset yang dari Garut namanya Dila dan pacarnya. Saya sempat tidak bertanya nama pacarnya ini saat itu. Kami melanjutkan perjalanan lagi menuju camp yang ditargetkan badak di area bawah pohon. Kami berjalan cukup jauh. Ketika berjalan, saya sempat bertanya pada Nopal, pendaki dari Tambun. "Kang, apa tadi di dekat pohon pos 5 mendengar suara gamelan?" Nopal pun menjawab, "Enggak teh, tapi saya mendengar seperti ada suara riuh rame-rame, seperti sedang ada orang hajatan. Saya mendengar suara musik-musik, tapi kurang jelas musik apa." Saat terjadi itu, posisi kami di trek dan tidak ada tenda pendaki di area trek. Jadi, tidak mungkin suara itu dari para pendaki. Akhirnya, saat sampai Gondrong dan Epi sudah bersiap membongkar tas dan memasang tenda. Tak lama badak pun datang, membawa air di jerigen. Saat sampai area camp, kurang lebih jam 12:18 waktu itu, total perjalanan dari base camp sampai Surken terakhir 10 jam, jarak yang kami tempuh. Setelah siap semua, kami mengganti baju dan merapikan tenda di dalam. Kita masak dong, udah lapar banget setelah jalan menegangkan yang diikuti Raisa. Menu kami saat itu cumi asin dan tumis cabai hijau, nugget nasi, dan mie goreng. Selesai makan, Ari dan Badak membuat kopi, dan mereka menyuruh kami secepatnya istirahat. Lagi-lagi sangat menyebalkan. Saya dan Epi pengen buang air kecil. Ari dan Badak tidak menganjurkan ke area pepohonan saat itu. Dia bilang, "Pipisnya di pinggir tenda aja teh, asal jangan terlalu deket, takut kena tenda," ujar Badak saat itu. Aku pun dan Epi akhirnya buang air kecil di dekat tenda sambil menengok-nengok, takut ada pendaki lain yang lewat atau melihat. Tak lupa, saya menyaringnya dengan tisu. Akhirnya, saya dan Epi tidur. Saat itu, badan Epi menggigil hebat. Dia merasa dingin banget. Saya takut dia hipotermia, tapi dia bilang, "Enggak, ini cuma dingin biasa, mungkin karena baru pertama naik gunung." Akhirnya, Epi tertidur. Saya sempat main HP sebentar, berharap ada sinyal agar bisa memberi kabar ke suami. Tapi ternyata gak ada sinyal sama sekali. Saat tertidur, ada perempuan yang datang ke tenda kami meminta air, dan aku pun terbangun saat itu untuk memberikannya. Aku pun langsung menutup tenda saat itu dan mencoba tidur lagi. Tiba-tiba banyak suara kaki seperti memutari tenda. Saya dan Epi pun langsung terbangun. Kami dekat-dekatan dan langsung ada seperti bayangan tangan di luar tenda kami. Epi langsung menutupi sleeping bag-nya saat itu. Mengingat saya yang sedang head, saya takut ada darah yang menetes ke tanah. Saya menangis pelan-pelan, merasa takut dan terancam. Anehnya, rasa penasaran saya dalam pikiran saya itu terus muncul. Padahal jelas-jelas saya takut. Saat tangan-tangan itu seperti mencakar-cakar tenda kami, saya malah membuka tenda dan saya langsung kaget bukan main. Mulut saya tidak bisa bicara untuk meminta tolong kepada Badak dan Ari. Tepat dari arah sebelah kanan bekas saya dan Epi kencing, ada nenek-nenek tua berambut putih menggunakan baju zaman dulu,
berwarna pink tua dan kain sarung batik-batik jalan ke arah tenda saya. Saya langsung menutup tenda dan masuk ke dalam sleeping bag. Pas saya mencoba untuk tidur karena rasa takut, saya yang semakin besar, saya tahu ada sesuatu di samping saya, merayap ke kaki saya, bergerak-gerak. Ingin rasanya membangunkan Badak, Epi, dan Ari, tapi saya kasihan melihat mereka begitu lelap tidurnya. Saat itu, saya terus membaca sholawat Nabi, terus-menerus, dan tiba-tiba tidur saja. Malam itu pun berlalu. Aku dan Epi terbangun. Waktu menunjukkan pukul 7:43. Karena banyak yang teriak-teriak jualan nasi uduk. Uduk, uduk, uduk teh. Kami langsung masak untuk makan dan keperluan naik ke puncak Gunung Gede. Kami siap-siap merapihkan tenda dan melipat sleeping bag. Ari dan Badak tidak ikut ke puncak saat itu. Mereka menunggu di tenda saja. Jam 9:11, kami bersiap dan foto-foto di alun-alun Surya Kencana atau Surken. Lanjut kami berjalan lagi ke arah trek menuju puncak. Aku dan Epi begitu bahagia. Meski begitu banyak hal-hal aneh yang terjadi. Kita berjalan istirahat, berfoto, dan selalu sibuk mencari sinyal. Beberapa kali kami bertemu dengan pendaki yang hendak turun maupun naik. Kami saling bertegur sapa. Singkat cerita, sampailah kami ke puncak Gunung Gede. Aku dan Epi langsung membeli air. Saat itu yang kecil harganya 10.000 dan kita jajan semangka. Kami pun bertemu lagi di puncak dengan pendaki dari Tambun dan Garut. Kami berfoto bersama dan akhirnya setelah puas di atas, aku dan Epi memutuskan untuk turun lagi ke Surya Kencana. Kami di puncak tak lama, hanya sekitar 30 menit saja. Pas baru beberapa langkah turun, yes, sinyal pun bagus. Aku langsung menelpon suamiku, memberi kabar padanya bahwa aku dan teman-teman baik-baik saja. Aku juga mengatakan bahwa ini udah mau arah turun, agar dia tidak khawatir. Di perjalanan menuju turun, kami hanya beberapa kali bertemu pendaki. Tapi anehnya, saya beberapa kali melihat ada tenda dan pendaki dari jauh. Tapi ketika sudah dekat dengan trek yang kita lalui, tenda itu dan pendaki itu hilang, gak ada. Saya mempercepat jalan saya dengan Epi karena hari mulai mendung. Beberapa kali saya melihat kelebatan-kelebatan hitam di antara rimbunnya pohon cantigi. Saat tiba di camp, kami langsung bersiap-siap untuk pulang. Saat membereskan tenda, Badak dan Ari bercerita. Semalam, saat saya dan Epi tidur sesudah makan, Badak dan Ari ngopi di depan tenda. Mereka langsung masuk dan tidur karena melihat dari jauh ada nenek-nenek jalan menuju ke arah tenda saya dan Epi. Saya tak kaget lagi karena semalam itu saya sudah melihat nenek-nenek tua itu. Akhirnya kita pulang. Hatiku senang bukan main saat perjalanan pulang. Waktu menunjukkan pukul 11:27. Kami berpamitan pada teman-teman yang tendanya tak jauh dari kami. Baru kami berjalan tak lama hampir pertengahan Surken, tiba-tiba mendung. Kabut sangat tebal. Kami berlari terus menuju area pepohonan. Kami menggunakan jas hujan dan badai hujan pun terjadi, diiringi kabut tipis-tipis. Kami berjalan terus hingga akhirnya sampai di pos Lawang Seketeng. Kami ikut berteduh di warung. Saya sempat jatuh beberapa kali di trek saat itu karena licin. Mata saya pun sempat terkena cipratan tanah. Hari semakin sore. Hujan belum berhenti, tapi mulai agak kecil.
Aku, Epi, Badak, dan Ari melanjutkan perjalanan. Kami berjalan terus tanpa sadar. Kami terpecah jadi dua kelompok. Aku dan Epi, Badak, dan Ari. Aku tahu Badak dan Ari menyusuri trek lama. Mereka seperti memperhatikan kami dari jauh. Trek lama itu posisinya pinggir-pinggiran dengan trek yang dilalui pendaki pada umumnya, berjarak sekitar 2 meter, tapi masih terlihat. Kami terus berjalan dan lagi-lagi tepat di posisi yang saat itu Ari merasa tas karirnya berat pada waktu malam itu. Lokasinya sebenarnya sudah dekat dengan pos 3. Aku dan Epi terpisah. Epi di depan, aku di belakang. Tiba-tiba, kabut hitam seperti menggulung tubuhku, menutupi pandanganku. Saat itu, aku hanya diam. Aku ingat bila ada kabut, jangan sesekali mencoba untuk melangkah berjalan. Dari belakang, aku merasa ada yang memegang kuat pinggangku, seperti tangan yang begitu besar. Badanku gemeter. Dingin mulai menusuk-nusuk kaki, dan jantungku berdetak kencang. Aku takut terkena hipotermia karena aku hanya berdiri diguyur hujan. Tak lama ada suara-suara ketawa kecil. Aku benar-benar pasrah saat itu. Tiba-tiba dari belakang Epi datang dengan keadaan yang sangat capek karena kakinya sakit. Saya benar-benar kaget karena sebelum kabut tadi jelas-jelas saya melihat Epi sudah jalan duluan. Saya berpikir, ini Epi beneran apa bukan? Kabut pun mulai menipis. Epi mengajak untuk melanjutkan perjalanan. Saya mempersilahkan Epi untuk jalan duluan. Tak lama kemudian, ada 2 orang pendaki laki-laki yang hendak turun. Mereka seperti masih anak sekolah. Kami pun minta untuk bareng, tapi anehnya mereka berjalan terus, tidak menghiraukan kami. Lalu saya teriak memanggil nama Badak dan Ari, dan mereka menyaut. Ternyata mereka sudah dari lama menunggu kami di bawah. Saya mempercepat jalan saya, dan Epi menuju Ari dan Badak yang sudah menunggu kami di bawah. Kami terus berjalan menuju pos 3. Di perjalanan, kami bertemu beberapa kelompok pendaki yang membuka tenda dadakan. Saya lihat ada seseorang gadis sedang dipeluk bersama-sama oleh teman-temannya. Mungkin gadis itu mengalami gejala hipotermia. Akhirnya sampailah kami di pos 3. Kami sempat istirahat sebentar di pos 3. Hanya sekedar duduk-duduk saja. Lalu kami melanjutkan perjalanan kami. Dari pos 3 ke pos 1 semuanya normal. Tidak ada gangguan apapun. Kami sempat minum kopi di warung yang ada di pos 1. Belum beberapa lama badanku menggigil hebat. Benar-benar susah bernapas. Jantung rasanya seperti ditusuk-tusuk. Sakitnya bukan main. Aku tahu ini pasti karena aku diam saja dan duduk dalam posisi yang masih hujan. Aku langsung bilang ke Epi, Badak, dan Ari untuk melanjutkan perjalanan. Aku takut terkena hipotermia. Apabila dalam keadaan hujan kita berhenti dalam keadaan basah, bisa menyebabkan hipotermia. Jadi usahakan jalan saja terus agar suhu di dalam tubuh kita tetap panas meski dalam keadaan hujan. Kami menerus perjalanan. Kami menuju base camp. Terus berjalan dan sampailah di warung pos. Bayangannya sudah dekat dengan ladang warga. Di sini Badak dan Ari pergi untuk jalan duluan. Saya dan Epi istirahat dulu, duduk-duduk di dekat pos bayangan. Di situ juga ada beberapa pendaki yang hendak naik. Setelah selesai istirahat, kami berjalan lagi.
Di ladang kami bertemu beberapa ibu-ibu yang baru pulang dari ladang. Ti kebon, Bu, ya Allah mani karautannya nanjak turun, candaku kepada ibu-ibu itu. Lalau si ibu menjawab, nya neng datos biasa, bade tarurun ya apa bade naik? Saya pun menjawab, bade turun Bu. Terus kami sempat bercakap-cakap dengan si ibu itu dengan menggunakan bahasa Sunda. Ibu itu pun jalan duluan dari belakang. Ada suara-suara yang memanggil, balik, balik. Saya menengok ke arah tanjakan yang di belakang. Saya melihat ada nenek-nenek tua yang saya lihat di Surken pada malam itu. Wajahnya sangat pucat. Dia melambaikan tangannya. Saya sudah tidak mau menghiraukan lagi semua itu. Saya jalan cepat, mungkin agar bisa cepat sampai ke pos perhutani. Tibalah kami di pos perhutani. Kami istirahat lagi. Kami menaruh sampah yang dikumpulkan di situ untuk diolah kembali oleh warga. Kami melanjutkan perjalanan menuju ke parkiran. Setelah sampai, kami langsung bersih-bersih badan. Saya mandi, mengganti baju, dan membalut. Sempat saya lihat alhamdulillah sudah tidak menstruasi. Kami pun pulang, dan sialnya ban motor badak kempes. Kami menunggu badak menambal ban dulu. Saya gelisah karena sudah jam 19:03. Saya takut tidak terkejar kereta terakhir menuju Bekasi. Di perjalanan, lagi-lagi ban motor badak bocor, dan akhirnya untuk mempersingkat waktu, saya menyuruh keling mengganti ban baru saja. Di perjalanan, saya sempat seperti orang linglung. Di motor saya begitu ngantuk berat. Anehnya, jalan yang saya lewati dengan badak padahal jalannya ramai. Itu jalan raya besar gitu. Saya lihat berubah menjadi hutan dan banyak tanah longsor. Sontak, saya teriak ketakutan. Beberapa kali badak hampir menabrak mobil maupun motor di jalan. Dan badak seperti yang kesal kepada saya karena saya seperti berhalusinasi tinggi. Saya merasa kalau saya masih berada di tengah hutan. Badak meminta saya untuk pindah ke motor Ari, dan Epi berpindah ke motor badak. Alhamdulillah kami pun bisa mengejar kereta terakhir menuju Bekasi. Dan semuanya baik-baik saja. Oke guys, sekian ceritanya. Saya sudah mendapatkan izin dari mereka untuk mengangkat cerita pendakian kita ketika ke Gunung Gede 29 November 2019. Cukup sekian saja. Next, tunggu cerita-cerita lagi selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like,